Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal qur'an maktubatullah faqbalu maktubatahu mastata'tum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita senantiasa memudahkan ibadah-ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya, dengan sifat kasih sayangnya menerima segala amal-amal ibadah kita meskipun kita mengerjakannya dalam keadaan penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Hadirin rahimakumullah, seperti yang dikemukakan oleh pembawa acara, judulnya sangat mengerikan sekali. Orang-orang mereka tidak membaca Al-Quran, tetapi yang dibaca adalah akhlak kita bersama-sama. Ini mengandung arti bahwa sebetulnya betapa pentingnya Al-Quran itu menjadi tidak kelihatan pentingnya. Kenapa demikian? Nanti akan kita sampaikan secara ringkas. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Rasulullah SAW senantiasa bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam, dan kita pun melakukannya. Semua pada Ramadan berupaya sekuat tenaga untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, inna hadzal Qur'anu maktubatullah, bahwa sungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqbalu maktubatahu mastata'tum, maka ambillah hidangan-hidangan itu, hidangan Al-Quran itu semampu kalian mengambilnya. Kemampuan kita mengambil sedikit, ya kita akan mendapatkan sedikit. Kemampuan kita mengambil banyak, maka kita pun akan mendapatkan hidangan Al-Quran itu yang lebih banyak dibandingkan yang sedikit. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat di dalam berbagai macam ayat Al-Quranul Karim, maka kita bisa melihat seperti apa ya hidangan Al-Quran itu betul seperti apa. Kita lihat nama-nama Al-Quran misalnya. Al-Quran disebut sebagai Al-Huda, petunjuk. Bagi kita semuanya yang membutuhkan petunjuk, maka Al-Quran memberikan menu petunjuk itu. Petunjuk hidup, petunjuk untuk mendapatkan kebenaran, petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kemudian juga Al-Quran disebutkan dalam ayat yang lain Al-Furqan sebagai pembeda, memberikan bantuan kepada kita, memberikan instrumen kepada kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Bahkan kita seringkali sangat sensitif dengan kemampuan membedakan itu, karena kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran juga bernama An-Nur, cahaya.
Kalau kita menguasai Al-Quran, kita paham Al-Quran, maka hidup menjadi terang benderang. Kita tidak akan mengalami kegelapan. Al-Quran juga disebut sebagai asyifa, sebagai penyembuh. Ia menyembuhkan jiwa, ia menyembuhkan hati, ia menyembuhkan fisik sekalipun ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai al-bayan, Al-Quran sebagai memberikan penjelasan yang utuh, penjelasan hal-hal yang tidak bisa kita ketahui, penjelasan yang memberikan kepada kita tentang kejadian-kejadian masa yang lalu, bahkan memberikan penjelasan masa-masa yang akan datang. Al-Quran juga sebagai mau'izah, Al-Quran sebagai nasihat, maka kita bisa mendengarkan Al-Quran itu. Dan Al-Quran ada sebagai al-dzikra, maka Al-Quran itu sebagai peringatan buat kita bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, dari nama-nama ini maka kita bisa mengambil pengertian, kita bisa memilih kira-kira menu yang seperti apa yang kita butuhkan. Dari gambaran-gambaran nama-nama Al-Quran ini kita bisa mengetahui betapa pentingnya Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan juga hadir makumullah bahwa Al-Quran adalah kitab tentang pendidikan, tentang tarbiyah. Al-Quran juga kitab sebagai minhajul hayah, pedoman kehidupan. Tetapi Al-Quran juga sebagai kitabul ilmi, kitab ilmu pengetahuan. Hadir makumullah. Hadirin sekalian rahmatullah, begitu mulianya kandungan Al-Quran, begitu pentingnya arti Al-Quran itu buat kita. Maka barang siapa yang jauh dari Al-Quran, maka ia termasuk dalam golongan orang yang sesat yang nyata. Dhuluman fi dhululin mubin. Hidupnya sempit, buta, kemudian keras hati, qasat qulubuhum, kemudian zalim. Kemudian orang yang jauh dari Al-Quran pasti akan menjadi temannya setan. Kemudian juga menjadi fasik dan nifak. Fasik adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya Al-Quran itu. Al-Quran diperlukan untuk kita bersama-sama. Sebagai pribadi kita membutuhkan Al-Quran. Sebagai keluarga kita membutuhkan Al-Quran. Sebagai masyarakat kita membutuhkan Al-Quran untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, idealnya begitu luar biasanya Al-Quran dan begitu kesehariannya kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka seharusnya Al-Quran telah mewarnai perilaku kita. Al-Quran telah menjadi akhlak kita, sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak Al-Quran. Sebagaimana Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa engkau benar-benar berada di dalam akhlak yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, jika demikian kemuliaan Al-Quran, tetapi tidak serta-merta bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang memeluk agama Islam, sudah terwarnai dengan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran seperti itu. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Maka disebutkan dalam surah Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dihindari, sesuatu yang dijauhi. Apa makna dijauhi hadirin sekalian rahimakumullah? Dijauhi artinya kita menjauh Al-Quran, artinya jika kita belum bisa membaca Al-Quran, kita tidak belajar Al-Quran, menjauh. Jika kita telah belajar Al-Quran, kita tidak belajar lebih baik lagi. Jika kita telah belajar Al-Quran, kita mungkin tidak belajar apa maknanya. Jika kita telah belajar apa maknanya, kita tidak belajar bagaimana memahaminya. Apabila kita telah belajar memahaminya, kita pun kadang-kadang lupa bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian termasuk menghindar Al-Quran juga, seorang yang telah memahami Al-Quran, telah mengetahui makna Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilakunya tidak terwarnai oleh Al-Quranul Karim. Demikian hadirin rahimakumullah, kenapa bisa terjadi antara kita yang mendapatkan warisan Al-Quran, kalamullah, menjadi kita jauh
dengan karakter-karakter Al-Quran yang luar biasa. Oleh karena kita tidak membiasakan perilaku kita dengan Al-Quran, maka akhlak kita tidak dikenal dengan sebagai akhlak Al-Quran. Kita dikenal sebagai orang yang Islam, tetapi kita tidak dikenal dengan orang yang berakhlak yang mulia. Dan tidak enaknya hadirin rahimakumullah, betapa banyaknya orang-orang di luar kita, orang-orang yang di luar Islam, melihat Islam bukan melihat Al-Qur'annya. Melihat Islam adalah melihat bagaimana orang-orang Islam menjalankan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kita disederhanakan sebagai Islam. Padahal kita tahu bahwa kita sendiri masing-masing di sini bisa mengakui bahwa betapa kita masih perlu butuh nilai-nilai Al-Quran itu kita masukkan, kita amalkan dari perilaku kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka mari hadirin rahimakumullah, kita berusaha sekuat tenaga menjadikan nilai-nilai Al-Quran kita kaji. Kita jadikan Al-Quran sebagai perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikuti kajian-kajian, kita ikuti informasi-informasi yang kira-kira bisa, yang kita yakini mampu memperbaiki perilaku kita sehingga kita berperilaku dengan Al-Quran. Pada saat berinteraksi dengan siapapun, kita berinteraksi dengan nilai Al-Quran. Berinteraksi dengan diri sendiri, bersikap kepada diri sendiri pun kita menggunakan nilai-nilai Al-Quran. Bergaul dengan sesama teman menggunakan nilai Al-Quran. Bergaul dengan anggota keluarga menggunakan nilai Al-Quran. Membangun masyarakat menggunakan nilai Al-Quran. Membangun bangsa dan negara menggunakan nilai-nilai Al-Quranul Karim. Sehingga hadirin rahimakumullah, Al-Quran menjadi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, orang yang di luar sana melihat, oh betapa indahnya Islam itu. Karena perilaku orang Islam sangat luar biasa santunnya, sangat berkualitas dalam berkomunikasi, sangat mampu menjaga perasaan, sangat menjaga kehormatan yang luar biasa untuk itu. Oleh karena hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama menjadi role model sosok yang berakhlak Al-Quran, sosok yang kemana-mana membawa Al-Quranul Karim, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak beragama Islam pun kita menegakkan nilai-nilai Al-Quran. Maka dengan demikian secara langsung ataupun tidak langsung kita telah berdakwah dengan perilaku kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran. Bisa jadi hadirin rahimakumullah, ketertarikan teman-teman kita yang tidak muslim dengan kemuliaan akhlak kita akan menjadikan mereka bertanya-tanya dan akhirnya sampai kepada sumbernya. Mereka akan belajar Al-Quranul Karim dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak akan melihat lagi bahwa Islam dilihat dari perilaku personelnya, tapi Islam adalah konsep yang di dalamnya berlandaskan Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita melihat di berbagai macam kesaksian-kesaksian, berbagai macam cerita-cerita sosok manusia mu'alaf masuk dalam Islam, mulanya dari berbagai macam hal yang tampaknya sepele. Melihat tertarik dengan perilaku Islam yang mulia, menghargai terhadap agama yang lain dan sebagainya, maka dia kemudian penasaran, kemudian ia belajar Al-Quran, maka ia pun menjadi seorang muslim. Betapa banyak orang-orang mu'alaf yang terhantarkan ke dalam Islam melalui baiknya perangai kita. Sebaliknya hadirin sekalian, di saat kita gagal memperlihatkan perilaku Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka seperti judul tadi itu, maka kita Islam yang mulia itu ditutup oleh ketidakmuliaan kita. Mari kita perbaiki perilaku kita untuk menjadi sosok mulia, sosok orang Islam yang menegakkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai Al-Quran, sehingga diri kita mencerminkan Islam yang sebenarnya. Kita sebagai etalase berjalan, siapapun pada saat ketemu dengan kita, maka terasa sentuhan-sentuhan Islam. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim, Allahu minkum. Ihdinas siratal mustaqim, Allahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.